Kita akan kembali ke dunia purba sekitar 150 juta tahun yang lalu, tepatnya di akhir periode Jura. Bumi saat itu dipenuhi dengan alam yang liar banget, hutan purba yang lebat, dan laut dangkal penuh makhluk yang aneh. Banyak dinosaurus berkeliaran di mana-mana. Nah, di tengah dunia yang ekstrim itu, muncul satu makhluk yang bikin ilmuwan sampai sekarang masih debat dan kagum. Inilah dia, Archaeopteryx. Archaeopteryx ini bukan dinosaurus biasa, tapi juga bukan burung yang sepenuhnya. Bisa dibilang, Archaeopteryx itu kayak makhluk peralihan, jembatan hidup antara dinosaurus dan burung modern. Dan justru karena itulah, dia jadi salah satu fosil paling terkenal dan paling penting dalam sejarah ilmu evolusi. Cerita Archaeopteryx ini dimulai dari sebuah daerah bernama Solnhofen di Bavaria, Jerman. Sekarang tempat itu terkenal sebagai lokasi tambang batu kapur. Tapi sekitar setengah abad lalu, tempat ini menyimpan rahasia besar tentang sejarah kehidupan di bumi. Pada tahun 1861, para penambang batu kapur nemuin fosil yang bentuknya aneh. Sekilas kayak burung, tapi kok ada gigi? Kok ada ekor panjang bertulang? Dan sayapnya bukan sayap burung modern, tapi lebih mirip ke tangan dinosaurus. Penemuan ini langsung bikin geger dunia sains. Yang buat momen ini makin gila adalah timingnya. Cuma 2 tahun sebelumnya, Charles Darwin baru aja menerbitkan buku yang berjudul On the Origin of Species. Di buku itu, Darwin ngomong soal evolusi dan makhluk peralihan. Dan tiba-tiba, fosil Archaeopteryx muncul, seolah-olah jadi bukti nyata teori evolusi. Nama ilmiah makhluk ini adalah Archaeopteryx lithographica, yang berarti archeo artinya kuno, pteryx artinya sayap. Jadi secara harfiah bisa diartikan sebagai sayap kuno. Sedangkan lithographica menunjukkan ke jenis batu kapur Solnhofen yang dipakai buat litografi zaman dulu. Ukuran tubuh Archaeopteryx kira-kira sebesar burung gagak modern. Panjang tubuhnya sekitar 50 cm. Tapi jangan ketipu ukurannya kecil, karena detail tubuhnya itu luar biasa. Dia punya bulu, dan ini bukan bulu sembarangan. Struktur bulunya sangat kompleks, asimetris, mirip banget dengan bulu burung yang dipakai buat terbang. Ini jadi bukti kuat kalau bulu awalnya bukan cuma buat hiasan atau penghangat, tapi juga punya fungsi aerodinamis. Rahangnya penuh gigi yang tajam, bukan paruh. Ini jelas ciri reptil dan dinosaurus, bukan burung modern. Terus di ujung sayapnya ada 3 jari dengan cakar. Jadi bayangin, seekor burung, tapi sayapnya punya kuku tajam kayak kadal raksasa mini. Ekor Archaeopteryx juga panjang dan bertulang, terdiri dari banyak ruas tulang yang kecil. Beda banget sama burung modern yang ekornya pendek dan menyatu jadi pygostyle. Struktur tulangnya juga belum sepenuhnya menjadi burung. Tulang dadanya belum punya kil besar seperti burung modern, yang biasanya jadi tempat nempel otot yang terbang kuat. Ini bikin para ilmuwan mikir, Archaeopteryx mungkin bisa terbang, tapi bukan terbang jauh dan kuat kayak elang atau camar. Kemungkinan besar, dia lebih jago melayang-layang, loncat dari pohon ke pohon, atau terbang pendek buat kabur dari predator. Soal gaya hidup Archaeopteryx, ia diperkirakan hidup di lingkungan pulau-pulau tropis yang dangkal, penuh laguna dan hutan kecil. Dia kemungkinan karnivora dan memakan serangga, hewan kecil, atau reptil mini.
Kalau kita bandingin sama dinosaurus, Archaeopteryx punya kemiripan kuat dengan kelompok Theropoda kecil, terutama yang mirip Velociraptor. Bahkan sekarang, banyak ilmuwan sepakat kalau burung modern itu sebenarnya adalah dinosaurus yang masih hidup. Dan Archaeopteryx adalah salah satu bukti paling awal dari transisi itu. Fakta menariknya, walaupun terkenal banget, fosil Archaeopteryx yang benar-benar lengkap itu sangat langka. Sampai sekarang, cuma ditemukan sekitar belasan spesimen di seluruh dunia. Dan hampir semuanya berasal dari Solnhofen, Jerman. Archaeopteryx hidup di akhir Jura sekitar 150 juta tahun yang lalu dan kemudian punah. Kenapa? Banyak yang bertanya seperti itu. Sampai sekarang nggak ada jawaban pasti, tapi kemungkinan besar karena perubahan lingkungan dan persaingan evolusi. Di periode setelahnya, muncul burung-burung awal lain yang lebih efisien terbangnya. Struktur tubuh mereka lebih ringan, otot terbang lebih kuat, dan paruh tanpa gigi mulai berkembang. Dalam dunia evolusi, yang lebih adaptif biasanya bertahan, dan yang kalah ya pasti tersingkir. Sampai hari ini, Archaeopteryx masih jadi ikon evolusi. Dia sering muncul di buku pelajaran, museum, dokumenter, bahkan jadi bahan debat ilmiah. Dia adalah bukti nyata bahwa evolusi itu bukan dongeng, tapi proses panjang dengan bentuk-bentuk peralihan yang nyata. Dan itulah dia kisah Archaeopteryx. Dari makhluk kecil berbulu dengan gigi dan cakar ini, kita bisa memahami bagaimana dinosaurus perlahan berubah menjadi burung yang sekarang berterbangan di langit kita. Dan yang paling keren, setiap kali kalian lihat burung terbang, secara teknis kalian lagi lihat keturunan dinosaurus. Dan Archaeopteryx adalah penghubung masa lalu dan masa kini. Bukti bahwa kehidupan di bumi itu terus berubah, beradaptasi, dan berevolusi. Kalau kalian suka konten edukasi hewan purba kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena masih banyak makhluk prasejarah luar biasa yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.